Mbak Vega ini punya hutang, ya punya hutang minjol kalau nggak salah sih gitu ya, punya hutang yang sudah harus dibayar amanahnya. Bingung nih mesti gimana lagi ya Allah. Akhirnya mbaknya udah pasrah aja sama Allah, tetap bersolawat. Nah pada saat itu, pada waktu sholat zuhur, mbaknya baca istighfar 100, subhanallah bihamdi 100, kemudian sholawat ibrahimiyahnya 10 katanya, dan baca sholawat jibrilnya baru 500-an, dan sholawat adriktinya baru nyampe 74-an. Udah pasrah deh, terserah Allah aja dah mau gimana, pokoknya aku bingung mau ngapain lagi untuk bayar amanah karena udah minjem ke teman-teman gak dapet nih teman-teman. Dan masya Allah pertolongan Allah itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.armelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, alhamdulillah bukunya udah ready teman-teman. Ada beberapa stok di aku yang kalian bisa dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, kalian bisa dapet tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan ebook jurnal sholawat. Jadi buruan di order sebelum kehabisan ya teman-teman, karena stoknya cuma sedikit di yang stok di aku. Kalau di penjual lain itu kalian bisa dapetin juga keuntungannya, batas ordernya sampai tanggal 31 Desember 2024. Jadi buruan, dibeli. Apa bedanya kedua buku ini? Bedanya apa yang ada di buku hijau nggak ada di buku oranye. Begitupun sebaliknya. Jadi buku ini saling melengkapi, intinya bikin semangat sholawatan. Jadi buruan, hubungin aja admin, ini nomor adminnya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti klik aja link di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak Vega di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega dari Solo. Halo Mbak Vega, salam kenal ya. Saya mau bercerita testimoni sholawat Mbak Mel. Saya setiap hari setelah mengantar anak sekolah selalu menonton YouTube Mbak Mel di sambil setrika, sekalian menunggu jam jemput sekolah. Saya juga seorang pekerja Mbak Mel. Ceritanya saya punya hutang riba yang harus saya bayar saat itu juga, dan saya bingung sekali, belum gajian. Bahkan saya hanya pegang uang Rp100.000. Saya sudah coba pinjam ke teman, tapi semua bilang tidak ada. Bahkan saya coba daftar pinjol Mbak Mel, tapi alhamdulillahnya saya tidak di ACC. Apa karena saya memang sudah berniat untuk berhenti dari riba? Saya selalu berdoa untuk dijauhkan dari riba, dan saat itu hujan deras. Dan pas waktu sholat zuhur, saya sholat di tempat kerja. Setelah saya sholat, saya istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdi 100 kali, salawat ibrahimiyah 10 kali. Dan saya berdoa, saya pasrah, ya Allah, hanya Engkaulah sebaik-baiknya maha penolong. Sambil beraktivitas, saya sholawat Jibril baru dapat 500, sholawat adrikni baru 74. Karena saya sambil melayani pembeli Mbak Mel, dan alhamdulillah
alhamdulillah tiba-tiba dikabari adik saya yang di Cikarang mau transfer sesuai jumlah yang saya butuhkan untuk membayar hutang saya Mbak Mel. Saya bilang nanti saya ganti pas gajian dan adik saya bilang tidak usah Mbak, itu buat jajan Rafa anak saya. Masya Allah. Alhamdulillah Mbak Mel, saya langsung sujud syukur Allah benar-benar menolongku di saat yang tepat. Dan Allah terkadang tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan saat itu juga. Baiknya Allah lagi Mbak Mel, aku bahasa Inggris lagi, udah keren-keren gitu ya, kita baca cakep, bahasa Inggris lagi. Ini mohon maaf kalau salah bacanya ya, aku malu jadinya. Aku apa nih, archive atau archive, duh malu banget nih, pasti nih admin nih ngetawain aku nih sambil ngedit. Aku udahlah archive target, bodoh deh kalau salah ya, 100% bulan ini hingga aku dapat reward 500.000. Mbok ya jangan pada pakai bahasa Inggris apa ya, kita kan kagak bisa bahasa Inggris ya. Dan masih banyak lagi keajaiban sholawat yang saya alami Mbak Mil. Semoga saya bisa selalu istiqomah untuk terus bersholawat karena itu caraku atau ikhtiarku untuk merayu Allah, karena masih banyak keinginanku Mbak Mil. Dan dijauhkan dari riba, diberikan rezeki yang halal untuk membayar amanah-amanah yang lain. Saya percaya dengan kalimat perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Saya memang dulu sering bolong-bolong Mbak, tapi insya Allah saya akan menjadi lebih baik. Semoga selalu istiqomah, sehat selalu Mbak Mel dan keluarga, semoga segera bisa umroh, amin. Dimudahkan segala urusannya dan terus menebar ilmu-ilmunya Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya wassalamualaikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Vega di Solo. Mbak Vega ini punya hutang, ya punya hutang minjol kalau nggak salah sih gitu ya, punya hutang yang sudah harus dibayar, amanahnya udah harus dibayar gitu loh. Tapi nggak tahu nih, mbaknya nggak bilang jumlahnya berapa ya, cuman nih bingung nih mesti gimana lagi ya Allah. Akhirnya mbaknya udah pasrah aja sama Allah, tetap bersolawat. Dan kebetulan mbaknya selain ibu rumah tangga juga bekerja, katanya sambil bekerjanya melayani pembeli gitu ya, berarti bekerjanya di toko mungkin ya, atau aku nggak tahu, mbaknya nggak bilang. Nah pada saat itu, pada waktu sholat zuhur, mbaknya baca istighfar 100, subhanallah bihamdi 100, kemudian sholawat ibrahimiyahnya 10 katanya, dan baca sholawat jibrilnya baru 500-an, dan sholawat adriktinya baru nyampe 74-an. Udah pasrah deh, terserah Allah aja dah mau gimana, pokoknya aku bingung mau ngapain lagi untuk bayar amanah, karena udah minjem ke teman-teman gak dapet nih teman-teman. Dan Masya Allah, pertolongan Allah itu datang, pertolongan Allah itu deket teman-teman, semua tuh pasti ditolong sama Allah. Tinggal kitanya nih, kita yakin gak sama pertolongan Allah, kita mau pasrah gak sama pertolongan Allah, kita mau pasrah gak sama keadaan kita gitu loh teman-teman. Dan akhirnya mbaknya tiba-tiba ditelepon sama adiknya, Mbak aku transfer deh, berapa total utangmu Mbak, aku bayarin. Masya Allah, pas udah dibayarin kata mbaknya, nanti aku ganti ya dek, gak usah Mbak, itu buat jajan keponakan aku aja. Masya Allah, tabarakallah. Allah kalau udah mau nolong hambanya, kita udah gak bisa lagi menduga-duga dari mana datangnya pertolongan itu. Ya, jadi tugas kita apa? Selalu berusaha untuk memantaskan diri. Untuk memantaskan diri atas apa? Atas kita buat dapat pertolongan dari Allah. Kita lagi butuh pertolongan, ya pantasin diri kita. Gitu loh. Pantasin supaya kita ini emang pantas mendapatkan apa yang kita mau, mendapatkan apa yang kita butuhkan, pantasin diri. Jadi kita nggak usah mikirin dari mana jalannya, gimana cara Allah nolong kita, nggak usah. Karena itu sangat-sangat di luar nalar kita. Ya, teman-teman, yang namanya keajaiban itu di luar nalar. Kalau sesuai nalar, sesuai logika, namanya bukan keajaiban. Ya, jadi ayo semangat semuanya berjuang, kencengin ikhtiar langitnya. Loh, berarti nggak usah ikhtiar bumi, kata siapa? Mbaknya kan tetap bekerja, karena mbaknya memang pekerja, ya kan? Tetap bekerja, bukannya gara-gara mau ikhtiar langit terus berhenti kerja atau bolos kerja di hari itu tanpa alasan, misalnya bukan karena sakit, cuman karena pengen sholawatan, enggak. Tetap bekerja, tetap ikhtiar bumi, tapi sambil kencengin ikhtiar langit, dan datanglah pertolongan Allah. Kita memang harus balance ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Tapi kalau saat ini teman-teman tidak punya ikhtiar bumi apapun, tidak punya usaha, tidak bekerja, pada saat ini baru aja kena PHK misalnya, atau teman-teman baru aja resign, atau teman-teman adalah ibu rumah tangga, tidak bekerja apapun,
Ya udah kencengin ikhtiar langit, biar nanti Allah yang menunjukkan jalan buat kita. Apa sih yang tepat buat kita, ntar datang tuh jalannya. Udah cobain aja, benerin sholat, mulailah benahi sholat kita, jangan bolong-bolong lagi ya, sholatnya jangan buru-buru, kemudian kita perbanyak baca sholawat, ntar ketemu jalannya. Cobain ya. Pasti banyak di antara teman-teman yang kayaknya keadaannya sama seperti siapa tadi, Mbak Vega di Solo ya. Udah kepepet, besok udah waktunya jatuh tempo, tapi bingung, belum ada uangnya, belum tahu jalannya gimana, rasa-rasanya udah sholawatan kayak mentok gitu loh. Kayak buntu, kok kayak pertolongan nggak kelihatan juga nih hilalnya nih gitu kan ya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasain hal yang sama, teman-teman ayo tambahin lagi sholawatnya. Udah, sibukkan diri kita untuk mengejar target sholawat aja. Walaupun tidak ada perintah mentarget ya. Ini kan hanya salah satu cara kita, upaya kita merayu Allah teman-teman ya. Sibukkan diri dengan target yang kita buat sendiri. Misalnya target 1000 munjid, sibukkan diri untuk itu. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk kita memikirkan gimana nih cara Allah nolong, gimana nih besok pertolongan itu datang, gimana caranya, kita udah gak kepikiran lagi. Karena fokus kita gimana caranya bisa mencapai 1000 sholawat munjiat misalnya. Gimana caranya kita bisa mencapai 25.000 sholawat Jibril misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi fokusin aja ke situ ya, nanti pasti besoknya ada jalan dari Allah yang tidak pernah kita duga-duga. Teruslah berusaha berprasangka baik sama Allah. Gimana sih caranya berprasangka baik? Aku udah sholawatan banyak tapi kok susah ya memiliki prasangka baik itu terhadap Allah. Karena udah bener-bener bingung nih Mbak, udah bener-bener buntu nih Mbak. Teman-teman, ingat aja rumusnya. Kalau misalnya kita mikirnya buruk, itulah yang akan terjadi. Kalau kita mikirnya baik, nah itu pun yang akan terjadi. Emang mau mikir buruk kejadian sama diri kita, kan gak mau kan? Nah kalau gitu paksa diri, walaupun ketika kita berucap yakin hatinya belum. Ketika kita berucap aku yakin Allah nolong, tapi otaknya masih gimana caranya? Gak apa-apa, udah yakin aja, udah paksain diri. Aku yakin ya Allah Engkau pasti nolong, tolongin ya Allah. Teman-teman, Allah tuh baik banget loh. Baik banget. Allah tuh deket banget. Teman-teman, kita jalan aja gak deketin Allah, Allah lari loh. Ya, Allah tuh baik banget. Apa sih tanda Allah baik sama kita? Nih, masih hidup, masih sehat. Biar kata banyak utang masih sehat kan? Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa napas. Napasnya gratis lagi dari Allah. Bayangkan ketika nafas itu harus bayar. Ketika menghirup udara yang segar itu kita harus bayar. Bagaimana coba? Ya. Jadi kita yang masih hidup, dengan kita masih hidup, dengan kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, itu adalah tanda Allah sayang banget sama kita. Kenapa? Dosa kita banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak banget. Saban hari ngelakuin dosa dari yang dulu sampai yang sekarang. Tapi Allah yang maha baik tetap aja nolongin kita, tetap aja ngasih kita badan yang sehat, ngasih kita makan setiap hari, walaupun bingung dari mana jalannya, tahu-tahu ada aja makanan. Teman-teman gak mungkin gak ada keajaiban, gak mungkin gak ada pertolongan. Kalau teman-teman udah baca sholawat, otomatis teman-teman pasti ngejalanin sholat. Pasti mulai ngebenerin sholat. Dan kalau teman-teman udah ngejalanin keduanya, gak mungkin pertolongan gak ada. Walaupun mungkin doa utamanya utang lunas, tapi utangnya belum lunas. Setidaknya teman-teman ketika bingung mau makan apa hari ini, bingung besok jajan anak gimana, tahu-tahu ada aja jalannya kan? Tahu-tahu ada tetangga ngasih makan, mertua ngasih makan, orang tua bawain makanan, tiba-tiba dapat sembako dari tetangga, tiba-tiba dapat sembako dari RT atau dari mana pun, ada aja jalannya. Nggak punya duit buat sanggup anak besok, tiba-tiba besok ada yang ngasih duit, ya tiba-tiba omnya datang ngasih duit, tantenya datang ngasih duit, atau tiba-tiba ada yang bayar utang sama kita padahal kita udah lupa sama utang itu gitu loh. Banyak banget ya jalan Allah. Udah, tugas kita gimana caranya kita bisa mencapai target sholawat kita, udah gitu aja. Tetap ingat ya, pasti ada yang nggak setuju nih, ajaran mana tuh baca sholawat pakai target? Nggak ada perintah bersolawat ditargetin. Itu cuman cara kita untuk bisa menggapai hajat-hajat. Itu cuman cara supaya kita semangat.
Itu cuma cara supaya kita nggak inget terus sama, aduh masalah kita banyak banget sih. Utang banyak sana sini, dibikin malu sama yang ngutangin. Jadi daripada kita pusing mikirin itu semua, udah kita mendingan fokus kejar baca sholawat. Yang kita buat sendiri targetnya 1000 munjiat, 500 munjiat, atau 20.000 Jibril, 10.000 Jibril, 5.000 sholawat Jibril, atau berapapun itu teman-teman. Ya, lebih baik seperti itu. Nanti jalannya pasti ada, nggak mungkin gak ada. Pasti ada jalan dari Allah. Allah maha baik banget. Nggak seberapa nih. Kita baca salawat udah 1000 munjiat tiap hari, juga nggak ada apa-apanya sama dosa kita, kalah jauh. Tapi kenapa Allah tetap nolongin, padahal masih kalah jauh sama dosa? Itulah Allah maha baik. Ya, jadi teruslah berprasangka baik sama Allah. Semangat, ayo semangat, jangan pada sedih-sedih aja. Ntar utangnya pada lunas insya Allah. Yang penting jangan nambah utang baru. Tadi mbaknya juga bilang, Mbak, aku tadi kan bilang udah nyoba buka utang baru, minjol tapi nggak di ACC. Iya. Kalau kita udah sholawatan, kita dijauhin sama yang namanya riba. Mbak, aku udah sholawatan, kok datang sih pertolongannya melalui riba? Itu bukan pertolongan, itu ujian buat kita. Kalau kita benar-benar mau ngerubah diri, nggak mau lagi ngutang lagi, ntar sama Allah dipersulit untuk ngeriba. Cobain aja. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Vega di Solo lancar terus rezekinya, segera lunas amanah-amanahnya ya Mbak ya, sehat selalu, istiqomah sholawat, bahagia dunia akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.